Salam baik. Salam baik. Jumpa lagi dengan saya Edi Budianto di channel kami Jogul Kawo Dropship. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing khusus bagi Bapak Ibu yang punya kapasitas secara finansial maupun secara kebijakan. Tujuan saya sharing ini adalah untuk membuka wawasan. Barangkali yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini bisa berdampak terhadap banyak masyarakat. Social impact-nya itu jauh lebih besar. Harapannya yang dengan kapasitas Bapak Ibu semuanya, entah itu secara finansial, kapasitas, jaringan, kemudian networking ataupun kebijakan, itu bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman kita. Baik untuk UMKM, baik untuk milenial, dan terutama itu adalah untuk mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Artinya yang produktif. Apalagi kita tahu bahwa milenial kita, Gen Z kita itu menginginkan dia punya pekerjaan yang enggak dia tidak terlalu terikat oleh satu waktu maupun secara ikatan, sehingga generasi kita itu dia pengen punya freedom atau punya kebebasan terhadap banyak hal. Nah, barangkali ini menjadi salah satu inspirasi. Barangkali ini bisa dikerjakan terutama oleh Bapak Ibu semuanya yang punya kebijakan, punya kapasitas jaringan. Yang pertama, jika Bapak Ibu itu punya kapasitas mengumpulkan atau memberikan pelatihan untuk milenial, untuk Gen Z, yang mereka itu tidak punya peralatan yang memadai, maka ajarilah mereka, bikin pelatihan untuk mereka itu untuk yang berkaitan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kreatif konten. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin kita tahu sendiri bahwa Gen Z kita, generasi kita itu saat ini itu punya kemampuan dalam membuat konten itu luar biasa. Walau keren lah, lucu-lucu, fun gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mereka buat itu menghasilkan atau tidak? Atau hanya sekedar mencari follower atau view saja. Nah, itu kan mubazir. Tapi kalau kita itu mengajari mereka merubah kebiasaannya dari konten yang biasa menjadi potensial, itu jauh lebih menguntungkan. Dan ini termasuk menjadi program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Hai Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini insya Allah bisa menjadi solusi. Nah, ketika anak-anak itu kita ajari kapasitas skillnya, tidak merubah kebiasaannya dengan handphone, dengan gadget, itu jauh lebih produktif jika kita mengajari mereka untuk tahu lebih banyak. Kadang-kala mereka itu bukan tidak mampu, tapi memang tidak punya kesempatan atau tidak tahu harus mengapain gitu. Nah, harus dikasih contoh. Salah satunya adalah begini. Ketika anak-anak ini kita ajari tentang kreatif konten, desain misalkan, desain Canva, itu bagi mereka ketika membuat desain Canva itu paling 10 menit nggak nyampe. Kalau mereka sudah punya konsepnya itu cepat, karena apa? Template-nya banyak. Nah, terus diapain? Nah, ini contoh Bapak Ibu semua, saya tunjukin contoh. Mana nih? Oke. Ini contoh Bu. Ya, edit video Canva misalkan. Nih. Video Canva, video editor. Nah, ini saya yakin anak-anak mampu semuanya. Ini di luar negeri, ini per jamnya 5-20 dolar untuk ngedit video. Anak-anak semua edit video kayak gini, wah gampang banget. Ini misalkan dari video editor, ini mereka membuat video dibayar berapa? Ada budgetnya. Ini nggak ada budget. Ini budgetnya berapa ini? 10 dolar. Ini satu editing. Tapi beda lagi, anak-anak bisa bikin misalkan video editor, YouTube editor, berapa ini? Nah, itu tadi 10 dolar, 10.000 dolar, maaf. Nah, ini di luar negeri 10.000 dolar.
berapa nilainya untuk mengedit editor video YouTube editor, ini sekitar $5.000. Luar biasa. Nah, ini $20. Yang simpel lagi, Instagram feed. Berapa budgetnya? Ini gampang. Ini diposting 5 jam yang lalu, ini social media manager, ini dibayar $10.000 dari Amerika. Anak-anak kita, milenial kita, itu saya yakin mampu untuk mengerjakan itu. Hanya mereka tidak tahu. Nah, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ajari mereka, kumpulkan mereka, bangun komunitas untuk mereka, kemudian kita carikan jobnya. Kalau mereka punya kemampuan bahasa Inggris, kemudian dia bisa mencari job atau apply job, maka kita ajari. Tapi kalau mereka tidak mampu untuk apply job, maka kita carikan. Nah, peluang bagi Bapak Ibu semua pemangku kebijakan atau peluang bagi Bapak Ibu semua yang punya pengen bangun bisnis adalah jadikan mereka tim Anda. Kemudian panjenengan atau Anda semua bangun tim sendiri yang tugasnya melakukan apply job ini, berburu job seperti ini. Nah, ini setiap hari. Ini hari tanggal 7 Januari, ini 8 jam yang lalu. Ini 5 jam yang lalu. Banyak banget job-job di luar negeri yang mereka itu spendnya, budgetingnya luar biasa. Nah, anak-anak ini bisa kita ajari atau kita maksimalkan kapasitasnya sekiranya dengan job-job yang berbeda. Jika Bapak Ibu punya, apalagi kalau punya kemampuan untuk membuat mereka hibah laptop, hibah HP misalkan, atau dipinjami alat kamera, itu jauh lebih menguntungkan lagi. Nah, ini merubah kapasitas atau merubah kebiasaan mereka menggunakan gadget yang tidak produktif menjadi jauh lebih produktif. Nah, ini salah satu job yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan potensi mereka ataupun memaksimalkan potensi bisnis. Bagi Bapak Ibu yang punya kapasitas koneksi, kapasitas modal, bisa mengumpulkan anak-anak, kemudian dilatih berkaitan dengan digital marketing, berkaitan dengan creative content, kemudian mereka kita carikan job, sharing profit, atau mereka betul-betul menjadi karyawan. Menarik, tentu saja menarik bagi kita semuanya.